kami bersama-sama Tuhan, walaupun secara lewat online ya Tuhan, kami mau belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, beri kami motivasi yang benar Tuhan, bukan hanya sekedar kami belajar ya Tuhan, tetapi biarlah Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar, yang kami boleh pelajari Tuhan, itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada Bung Semi Tuhan di dalam memimpin Bible study ini ya Tuhan Yesus, beri hikmat daripada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan pesan yang daripada-Mu Tuhan, boleh kami mengerti ya Tuhan, terlebih Tuhan Yesus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup kami siap Tuhan untuk memulai BS ini Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam. Kita akan membaca Kisah Rasul 7 mulai ayat 44 sampai 53. Nanti yang akan baca saya mohon Joy ya Joy. Joy. Iya, halo. Oke. Kisah Rasul 7. Bentar. Ayat berapa tadi Karini? 44 sampai 53. Oke, Kisah Rasul 7 ayat 44 sampai 53. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita, demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Makasih ya Joy. Sama-sama, Karini. Oke, selamat malam semua. Ayat 44 sampai 50, bagian ketiga dari pidato itu mengenai bait Allah yang sebenarnya. Ketika ia dituduh karena berbicara mengenai bait Allah dan adat istiadat Musa, seolah-olah itu adalah dua keistimewaan permanen dari Yudaisme. Maka Stefanus mengingatkan pendengarnya bahwa kedua keistimewaan itu sebenarnya berbeda satu sama lain. Bait Allah sendiri merupakan perubahan dari adat istiadat yang telah diwariskan oleh Musa berkaitan dengan petunjuk Allah tentang bangunan kemah suci atau kemah kesaksian. Ini adalah suatu perubahan yang boleh ditolerir, tetapi bukan atas inisiatif Allah. Stefanus tidak lagi menentang Yudaisme dari kitab suci orang Yahudi itu sendiri, sebagaimana diungkap dalam kutipan dari Nabi Yesaya 66. 51 sampai 53 ini adalah tentang pendengar. Ini adalah tentang pendengar Stefanus yang menentang nabi-nabi, Roh Kudus yang berbicara melalui mereka, dan Mesias yang kedatangannya telah mereka ramalkan. Stefanus menutup dengan serangan yang keras berikut. Pendengar-pendengarnya lah yang seharusnya dihukum karena melanggar semangat Yudaisme, bukan dia. Oke, itu aja. Terima kasih.
Ayat 44. Selamat malam semua, kembali belajar ya. 44 ini jawaban Stefanus terhadap tuduhannya atau tuntutan para Sanhedrin, para imam besar tentang Bait Allah. Kan kemarin kita sudah bahas bahwa para mahkamah agama menuntut Stefanus dengan mengatakan bahwa Stefanus menentang adat istiadat dan menentang Bait Allah. Nah, mulai ayat 44 ini Stefanus menjelaskan bahwa dia tidak sedang menentang Bait Allah. Yang kuning ya, yang kuning ini ya. Kemudian kalau bahasa Indonesia bilangnya kemah kesaksian ya. Testimoni terus atau witness kesaksian ya. Kesaksian terhadap perjanjian antara Allah dengan umatnya ya. Kesaksian antara Allah dengan umatnya. Itu mengapa disebut sebagai kemah kesaksian, di Ark of Covenant ini tabut ya, tabut perjanjian. Ya, disebut kemah tadi ya, ulang lagi ya. Disebut kemah kesaksian karena di dalam kemah tersebut ada tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu ya. Di dalamnya ada tabut perjanjian. Ya kan yang tema Musa tuh kan. Tabernakel Musa kita sering dengar. Nah, di dalam tabernakel tersebut di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu. Nah, 2 loh batu ini kan sebenarnya hanya ini aja kan, hanya kesaksian. Kalau kita mau gampangin lagi, istilahnya kita pakai aja itu istilahnya simbol kan, hanya simbol 2 loh batu itu. Simbol yang bisa dilihat oleh manusia gitu kan, oleh umat Israel saat itu. Sedangkan perjanjiannya kan itu tidak terlihat ya secara rohani kan, perjanjian itu sendiri bersifat kekal, inisiatif Allah bagi umat Israel. Nah, perjanjian yang kekal ini diwujudkan dalam bentuk 2 loh batu. Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, 2 loh batu ini, kalau kita masuk ke lebih lanjut, 2 loh batu ini kan barang fana gitu ya. Jadi tentu ada akhirnya nanti ya. Sudah saatnya 2 loh batu ini udah nggak ada, udah nggak berbentuk mungkin, nggak tahu entah kemana. Bisa cari Google kali ya. Sekarang 2 loh batu itu kenapa atau kemana. Yang jelas meskipun 2 loh batu ini lenyap, hilang, hancur mungkin, tetapi perjanjian Allah itu kekal. Nah, ini yang terus ingin dijelaskan oleh Stefanus kepada para pimpinan agama saat itu ya. Demikian pula di ayat 46. Bait Allah pun itu hanya serupa dengan tadi ya, 2 loh batu, kemah tabernakel Musa, serupa itu ya.
hanya simbol. Itu pun diakui oleh Yesaya di Yesaya 66 ini kan, bahwa Allah nggak mungkin berdiam di buatan tangan manusia kan. Sedangkan langit ini tumpuan apa? Bumi ini tumpuan kakinya kan. Jadi saat Salomo membuat bait Allah pun itu sifatnya ya fana, itu terbuat dari barang fana itu. Jadi yang penting, yang esensi adalah perjanjian tadi ya. Perjanjian Allah, inisiatif Allah. Dan apa yang Allah harapkan tentu hubungan timbal balik. Di esensi perjanjian, kita bilang aja PL ya, perjanjian lama, esensinya adalah Allah menyatakan anugerahnya, menyatakan janjinya, dan Allah rindu umatnya mengasihi Allah dengan segenap hati. Nah, kembali memang seperti berulang-ulang ya, kayak dejavu juga ya. Kembali ini bagaimana Mahkamah Agama lebih mementingkan sesuatu yang bukan esensi kan. Mereka membela mati-matian bait Allah. Padahal bait Allah tersebut tadi tidak permanen, bukan esensi, tidak kekal. Tapi itu yang mereka utamakan. Sedangkan esensi perjanjian kan Allah menyatakan anugerah, menyatakan janji. Umatnya diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Ini kan sebenarnya esensinya nih. Ini harusnya diutamakan oleh umatnya di sepanjang zaman, sepanjang masa. Tetapi kita dapati bahwa terus berulang bagaimana mereka mengutamakan hal-hal yang tidak penting, kurang penting mungkinnya, bukan tidak pentingnya, namanya bait Allah, itu pentingnya. Penting tapi jadi kurang penting jika dibandingkan dengan esensi, dengan keutamaan perjanjian dan hukum yang utama. Ya, ini sudah diulang-ulang ya. Mereka, umat Allah, harusnya sadar bahwa Allah tidak dibatasi oleh suatu bangunan. Mereka harus sadar dalam kesadaran bahwa Allah tidak hidup, tidak tinggal secara permanen di dalam buatan tangan manusia. Baik itu bait Allah yang dibangun oleh Salomo, baik itu di kemah yang didirikan oleh Musa, Allah tidak selamanya berdiam di sana. Itu ya, kembali jadi kita mengulang-ulang tentang hal-hal esensi, hal-hal yang bisa kita kompromikan ya kan, terus kita belajar dalam hal-hal ini ya, tentu bukan kebetulan saat kita terus diperhadapkan dengan poin-poin ini ya, pokok-pokok kebenaran ini. Mungkin saya atau di antara teman-teman, mungkin ada yang masih sulit tentang hal ini ya.
Sehingga kita masih mengutamakan hal-hal yang sebenarnya bukan esensi. Ini kan berbahaya. Bisa membuat kita seperti orang-orang Farisi, membuat kita seperti mahkamah agama yang ekstrimnya nanti kan merajam Stefanus. Ya, ini bisa kita bilang dimulai dengan mengutamakan hal-hal yang bukan utama. Ya. Jadi yang penting tadi kan perjanjian yang Allah buat dan respon umat Allah. Responnya kita dapati dalam hukum yang terutama ya, Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Ada nggak di sini? Ada nih. Ya, Ulangan 6. Ini mulai ayat 1 tentang inisiatif Allah ya. Janji bahwa kepada keturunan Abraham akan diberikan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sekali lagi ini inisiatif Allah, bukan atas proposal Abraham, bukannya. Ini inisiatif Allah. Nah, diharapkan Abraham dan keturunannya terus hidup. Nah, ini terus hidup dalam sikap hati. Mulai 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah, ini kan perintah yang utama, hukum terutama nih kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini kan esensi nih. Ini yang utama, ini yang harus diutamakan dan ini bersifat permanen gitu kan. Hubungan kita antara Allah dengan manusia, dengan umatnya, dia menyatakan anugerah demikian luar biasa, kita merespon dengan ini kan, mengasihi. Nah, ini hubungan ini, respon ini bersifat permanen, bersifat kekal. Ini yang utama, yang tetap di sepanjang masa, tidak bisa ditolerir, tadi bahasanya terjemahan yang WW pegang ya, tidak bisa juga dikompromikan hal ini nih. Perjanjian, inisiatif, respon. Itu kita terus ingat ya. Itu yang utama itu yang utama. Nggak boleh kita otak-atik kompromikan. Nggak heran kita di Wahyu kan kita sering dengar ya. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Apa tadi? Perjanjian ya. Perjanjian, inisiatif, perjanjian Allah, terus respon kita ya. Ya, itu yang utama. Sedangkan hal-hal lain kita belajar itu terus berubah. 2 loh batu itu lenyap. Terus bait Allah itu pun lenyap. Jadi terus ada sesuai zaman berganti ya. Saya catat di sini. Kalau aja kita memperdalam ya, kalau aja Daud tidak punya istana, tentu dia nggak ada kerinduan untuk bangun bait Allah. Itu secara logika kita ya. Kan sebab Musa dan para hakim, Musa, Yosua, kemudian justru para hakimnya Otniel, terus ada Samson, ada Gideon. Nah, terakhir kan Samuel ya hakimnya, baru kemudian muncul Saul sebagai raja. Nah, para hakim itu Musa, Yosua tuh nggak ada punya rumah megah, punya istana, enggak ya. Nah, semenjak Israel punya raja dan raja punya istana, nah baru kita bahasa sekarang mungkin Daud nggak enak hati ya, dia tinggal di istana,
Tapi tabut perjanjian yang isi 2 loh batu tadi nggak punya rumah yang megah. Nah, jadi tadi dibilang kan itu inisiatif manusia, inisiatif Daud. Karena dia mengasihi Allah, dia nggak enak hati, dia bangun itu bait Allah. Tapi tadi ya bisa ditolerir, nggak aneh. Saat penahbisan oleh Salomo, hadirat Allah turun di bait Allah. Itu bukti bahwa Allah tetap berkenan. Tapi sekali lagi itu hal sekunder, itu bisa ditolerir, sehingga saat bait Allah yang sekunder itu dirubuhkan pun itu seharusnya nggak membuat orang-orang Yahudi menjadi fanatik terhadap bangunan tersebut. Ya, ini kembali kita belajar dan belajar ya. Bukan kebetulan kita memperoleh bahan-bahan ini terus nih. Untuk kita mengutamakan yang utama, yang sekunder, mari kita sama-sama saling terima, kita bisa tolerir, kita bisa kompromikan sesuai zaman, kompromikan sesuai lingkungan kita, gitu ya. Sehingga kita tidak masuk kepada dosa yang mengerikan seperti para imam besar pada akhirnya mengizinkan atau memerintahkan perajaman terhadap Stefanus. Jadi bagi saya aplikasinya ini mengingatkan kita untuk tidak kolot mempertahankan hal-hal sekunder, mari maju bersama dengan zaman, bersama dengan lingkungan di mana kita hidup. Perlu kita tentu bimbingan Roh Kudus ya, sehingga bisa secara tepat membedakan mana yang sekunder, mana yang primer. Karena kalau tidak, kita mungkin saja jatuh ke dalam dosa yang dilakukan oleh para imam besar. Mungkin kita tidak merajam, tapi kita bisa merendahkan sesama, meremehkan sesama, membuli sesama yang lebih lemah. Kemarin Elis sudah bahas ya, tentang yang lebih lemah dalam gereja, yang lebih kuat dalam gereja. Kalau saya bisa masukkan ke bahasan kekinian, mungkin di zaman pandemi ini, yang lemah itu orang-orang yang tidak berani ke gereja ya, yang tetap ibadah live streaming di rumah, nggak berani ke gereja. Nah, kita yang kuat, kita yang berani, seperti Paulus yang kemarin Elis bahas kan, nggak ada salahnya kita juga menasehati, ayo berani, nggak apa-apa kok, mari tatap muka, kurang lebih seperti itu, ayo tatap muka. Tetapi jika orang-orang yang lemah ini tetap tidak bisa, jangan kita membuli, jangan kita menyudutkan. Nah, ini kan kita belajar tentang hal ini kan, dari prinsip ini kan. Nah, itu kita nggak bisa menjadikan mereka tidak tatap muka itu sebagai indikator bahwa mereka tidak diselamatkan, mereka tidak lahir baru. Saat kita menjadikan mereka tidak ibadah tatap muka sebagai indikator mereka tidak lahir baru, kita sedang mengutamakan yang tidak utama. Sama-sama kita ngerti ya, supaya tentu masih banyak hal lain lagi kita dapat di dalam nanti kita kehidupan berjemaat. Banyak hal lain lagi kita dapat di dalam kehidupan berjemaat. Jangan sampai kita yang lebih, kalau dalam konteks Paulus kan kemarin yang Elis bahas, makan daging sama nggak makan daging kan. Orang yang kuat itu orang yang berani makan daging, nggak tertuduh hati nuraninya saat mereka makan daging. Mereka nggak merasa bersalah. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa. Mereka makan daging, mereka jadi tertuduh hati nurani mereka. Nah, Paulus bilang, ayo jangan tertuduh. Tapi tetap mereka karena tradisi, karena mereka dibesarkan sedemikian rupa, mereka belum bisa. Tapi bagi Paulus, mereka ini tetap selamat. Mereka ini tetap orang-orang sudah ditebus oleh Kristus. Nggak boleh mereka disudutkan, nggak boleh mereka dibului. Orang-orang yang tidak makan daging ini. Tapi kita boleh nasihati, kita boleh kasih kata-kata pembangunan gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau sudah tahap menyudutkan, apalagi udah membuli, meremehkan, kita nggak beda dengan para mahkamah agama yang mengadili
Stefanus saat itu ya. Begini saya tutup dengan seperti ini ya. Indikator lahir baru adalah hukum terutama. Saat seseorang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, itu lahir baru dia. Tidak terlalu penting dia ibadah di gereja atau ikut live streaming di rumah. Saya percaya orang-orang yang lahir baru, saat mereka live streaming di rumah pun, mereka benar-benar sungguh-sungguh. Mereka cinta Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Bahkan ada, saya perhatikan sisi positifnya, kita bisa mengajak, orang-orang ini bisa mengajak kaum keluarga yang nggak bisa datang gitu ya. Contoh, bisa kasih contoh Agnes ya. Apa ya? Ada sekarang. Ada. Dia jadi bisa mengajak Darno gitu kan saat di live streaming. Kalau di gereja nggak mungkin Darno bisa masuk. Itu efek ini ya, efek samping deh ya, saya bilang efek samping yang tapi yang kita tekankan di sini adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang lahir baru, itu yang kita utamakan. Indikatornya adalah ya tadi ya, mencintai Tuhan. Orang-orang lahir baru adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan yang hal lain, bagaimana bentuk cinta kita kepada Tuhan, itu marilah kita saling menerima, saling kompromikan, saling tolerir ya, satu dengan yang lain. Ya, ini sampai ke 50 ya. Kalau 52 ada tafsiran dari ini 52 dan 54. Bentar ya, tafsiran dari NKJV ya, NKJV komentari. Ya, kode sini dibilang sepertinya Mahkamah Agama ini terbuka terhadap kebenaran Tuhan. Tetapi seperti para fathers mereka, pendahulu mereka hampir-hampir nggak pernah mau mendengar kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Bagi saya ini menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa seringkali kita minta petunjuk atau wangsit dari Tuhan, tetapi kita lebih sering nggak taat ya. Saat Tuhan kasih bimbingan juga nggak taat. Ya, jadi ya kalau bagi saya ya jangan terlalu banyak minta deh ya. Yang penting kita belajar firman, kita dibimbing, nanti dia menyediakan apa yang kita butuhkan dalam keseharian kita, dalam masa depan kita ya. Karena ya khususnya di kalangan Pamkar ya, Pantekosta Karismatik, banyak nih minta wangsit nih. Pengen kerja minta wangsit, pengen cari jodoh minta wangsit, macam-macam ya. Tapi seringkali malah cuman jadi ini ya, jadi seru-seruan doang. Ya, itu sampai 53. Selanjutnya Pak Wewe. Sudah, Mas. Ya. Kita akan baca selanjutnya. Oh, belum. Oh, Wewe ya. Oke. Ayo, Weh. Oh, iya. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Via chat juga diperbolehkan. Mungkin ada yang masih bingung, juga silahkan. Berarti 3 tadi.
Bung, saya deh Bung mau tanya ya Bung. Di ayat 53, kalau di versi terjemahan baru kan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Apakah ada terjemahan yang lain, Bung? Maksudnya, entah itu di King James Version atau di apa gitu. Karena kalau di sini kan, sepertinya hukum Taurat itu dari malaikat-malaikat gitu. Maksudnya, sedangkan dari Tuhan Allah ke perantara langsung ke Musa gitu, ke mana para nabi, para hakim. Tapi di ayat ini bilang disampaikan oleh malaikat-malaikat gitu. Maksudnya ada yang bisa lebih clear lagi gak gitu? Oke, itu aja sih. Terima kasih, Bu. Kalau gitu saya cari-cari sih tadi cuman ketiga ini sih. Yang tadi buku kita, terus yang NKJV tadi, terus sama Bible study-nya John MacArthur. Memang ini sih, yang di John MacArthur bilangnya nggak jelas juga yang diterangkan fungsi atau peran malaikat. Cuman yang jelas, kalau menurut ayat ini berarti malaikat berperan, tetapi nggak dijelaskan perannya seperti apa. Cuma itu doang, dari John MacArthur. Yang lain nggak tahu juga. Mungkin ada yang lain mau ini tambahkan yang lain? Mungkin yang lain ada yang Seta, Jesse, atau Mama ini mungkin pernah ini pelajaran ini. Tapi ini sih nggak esensi, cuma hanya sebatas wawasan aja lah gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya tadi udah dijelasin sih sedikit. Maksudnya memang perannya itu memang nggak dijelaskan secara jelas. Ya mungkin kalau kata Esa Soru sih mungkin ini walaupun letterluck gitu ya, tulisan dalam bentuk hurufiah, tapi mungkin juga ada maksud lain gitu. Kita nggak pernah, mungkin lebih dalam lagi lah, ini detail banget soalnya, jadi nggak esensi juga sih. Mungkin kalau ada yang mau tambahkan silakan, atau ada yang mau pertanyaan lain juga silakan. Kita lanjut. Oke, Mama ini silakan. Lanjut ya. Nanti kita akan habisin ayat 54 sampai 60 ya, Pi? 54 sampai 60. Sampai 1A. Nanti Mama ini minta Mama Esther yang baca ya. Oke. Kisah Para Rasul 7 ya, ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengar perkataan itu meninggallah ia. Sampai kisah, udah? Sampai 1A. 1A, pasal okay. 8, 1A. Kisah Para Rasul 8, ayat 1A, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Makasih Mama Esther. Ya, sama-sama.
Ayat 54, Stefanus mungkin ingin lebih banyak berbicara, tapi ia ditahan oleh pendengar yang geram dengan gertak gigi yang nyaris memuntahkan kemarahan dan frustasinya. Stefanus telah dijamin suatu penglihatan yang bagaikan langit yang terbuka, dan ada suara Allah pada saat baptisan Yesus yang sewaktu ia dimuliakan. Tidak dimaksudkan sekedar memberi kekuatan baginya untuk tugas yang akan datang, tetapi juga dorongan Allah dalam situasi gawat yang sedang terjadi. Pada waktu Yesus dimuliakan, suara itu mendorong niat Yesus untuk pergi ke Yerusalem dan mati. Bukan karena Allah merestuinya, tetapi karena hal itu harus terjadi. Di sini juga pemisahan persekutuan umat Allah yang baru dari umat Allah yang secara tradisional akan dikukuhkan. Mungkin terlalu tegas kalau dikatakan bahwa sekarang kekristenan sudah terpisah dari keyahudian. Strategi pembelaan Paulus dalam pengadilan pada bagian akhir kitab ini berkisar pada ide bahwa tuduhan yang ia hadapi dalam pengadilan umum menjadi persoalan intern Yudaisme. Sejak dari perajaman Stefanus, kekristenan menjadi kelompok terpisah dan jelas dalam Yudaisme, atau kemungkinan suatu visi tandingan yang ada dalam Yudaisme, bukan suatu gerakan yang menyatukan semua partai. 75-81a, mereka menutup telinga dan berteriak-teriak sehingga tidak lagi mendengar hujatan itu. Masa itu tidak rela menunggu hasil pemeriksaan pengadilan yang melegakan, dan dengan tidak menghiraukan pengumuman keputusan atau pengadilan tersebut, mereka menyeret dia keluar dari kota, lalu melemparinya dengan batu. Nyatanya, saksi-saksi justru meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Pembaca dapat mengetahui bahwa Saulus tidak hanya hadir, tetapi ia juga bukan salah satu saksi yang menentang Stefanus. Sejalan dengan itu, dalam pasal 8 ayat 1, nyata bahwa secara jelas disebutkan bahwa ia setuju. Mungkin berarti bahwa ia tidak secara aktif berperan dalam perajaman itu. Yang menarik, Saulus juga termasuk di antara mereka yang didoakan Stefanus. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, yang menggemakan ucapan Yesus dalam Lukas 23 ayat 34 dan 46. Oke, itu aja. Terima kasih. Masuk ke satu belum. Ya, tadi berapa terakhir, Mbak? 1A. Udah 53 tadi ya? 64 dari. Sekarang 64. Ini yang 53 belum nih malah sini. Kelewatan tadi ya. Udah. Itu yang dibahas sama KWW tadi. Oh. Kelewat tadi. Kelewat yang di buku ini kelewat nih. Ya. Jadi kemungkinan di sini tafsirannya 51 muncul karena Stefanus melihat bahwa pesannya tidak diterima oleh para pimpinan agama. Kemungkinan mereka sudah berbisik-bisik ya. Tapi itulah keluar ayat 51, Stefanus menegur mereka dengan keras. Hai orang-orang tegar tengkuk ya. Apa itu bahasa Indonesia? Stiff neck, keras kepala. Kalau ini stiff neck berarti tegar tengkuk ya. Yang hatinya dan telinganya tidak disunat ya. Sunat bicara tentang perjanjian, ketaatan terhadap perjanjian ya. Kembali nih ya, sunat itu merupakan juga wujud ya, simbol gitu kan. Yang penting tadi kan kita sudah bahas panjang lebar ya, sunat pun hanya simbol ya. Pada
Abraham saat itu kan. Nah, jadi saat Stefanus bilang hati dan telinga kamu tidak bersunat, berarti mereka menolak perjanjian Allah. Mereka tidak mau menerima inisiatif Allah, itu intinya ya. Allah menyerahkan anugerah, memberi janji. Nah, dalam janji tersebut dia minta Abraham menyunatkan Ishak. Nah, hati yang tidak bersunat adalah saat Allah berinisiatif, Allah menyerahkan anugerah, kita menolak. Yaitu yang dilambangkan sebagai hati yang tidak bersunat, stiff neck, tegar tengkuk. Kelakuan orang-orang Yahudi ini, para pimpinan agama ini, same class ya, dengan orang-orang Gentiles atau orang-orang kafir ya, orang-orang di luar Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak bersunat, karena memang mereka tidak menerima perjanjian inisiatif Allah. Kemudian, yang kedua, seluruh nabi-nabi di masa lalu terus menghadapi persekusi dari orang-orang Yahudi ya. Sikap ini, permusuhan ini terus-menerus diwariskan sampai kepada zaman Stefanus diwakili oleh para pimpinan agama saat itu. Terus dan menerus menolak ya. Apa yang Nabi katakan, yang merupakan suara Tuhan, terus dan terus ditolak. Terus, di sini disinggung sedikit sih ya. Sebagaimana para rasul, Stefanus pun fokus pada salib ya, unik ya di sini ya. Jadi memang kembali kita diingatkan salib sebagai fokus pesan kita ya. Dalam pembelaan Stefanus pun dia ujung-ujungnya kembali kepada Derajuswan yang dikhianati. Dia Derajuswan yang dikhianati dan dibunuh oleh orang Yahudi. Ini kan bicara tentang peristiwa salib ini. Sekali lagi, terus dan terus kita diingatkan dalam pesan kita, dalam pelayanan kita, dalam renungan kita. Bahkan dalam pembelaan Stefanus ini pun fokusnya adalah salib Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Masuk ke 54. Ini dibilang sini gertak gigi ya. Gertakan gigi apa? Pakai G apa K tuh? Gertak ya? Gertak gigi ya. Ya, saya pernah dengar tafsiran bahwa neraka itu adalah bentuk pembiaran Tuhan ya, seperti ini ya. Kan awalnya tadi tidak percaya, tidak taat, terus menerus keras hati, menyebabkan mereka tahap kertakan gigi. Nah ini saya pernah dengar, baca apa dengar ya. Surga lagi. Neraka itu isinya orang-orang yang menggertakkan gigi. Orang-orang yang dikuasai oleh amarah, dendam. Mana saya catat tadi ya. Dari itu ya. Ya, saya catat seperti ini ya. Ketakan gigi merupakan salah satu bentuk dosa yang beranak pinak ya. Bentuk pembiaran Tuhan.
setelah seseorang mengeraskan hati, stiff neck tadi ya, untuk pembiaran Tuhan adalah menggertakkan gigi. Sebab itu tidak heran, saya lupa siapa yang saya pernah dengar ya, salah satu tafsir sih ya, jika neraka ditafsirkan sebagai lokalisasi pembiaran Tuhan. Kita bahas kemarin, Tuhan udah angkat tangannya, Tuhan udah nyerah. Ini seringkali memang dipakai, tafsiran ini dipakai untuk ini sih sebenarnya, untuk menggambarkan bahwa Tuhan tuh tidak bermaksud jahat kepada manusia, tidak pernah Tuhan tuh ingin menghukum manusia gitu ya. Jadi neraka itu hanyalah kondisi kekal dari orang-orang yang menolak kasih karunia. Gitu ya. Jadi Tuhan Allah nggak pernah dalam hatinya bermaksud untuk menyiksa manusia sedemikian rupa dalam kekekalan. Tetapi ini merupakan pilihan orang-orang yang tadi ya sudah terima banyak anugerah, tapi mengeraskan hati dan menolak. Ya, itu 54. 55. Ini sering pakai kata kontras nih buku ini ya. Kalau mereka benar-benar menolak Roh Kudus, Stefanus penuh dengan Roh Kudus ya, menerima Roh Kudus dengan seluas-luasnya ya, dengan penuh kerinduan ya, seperti kita sedang haus ya, minum air putih, air es, aduh itu rasanya pengen satu botol ya. Mungkin gambaran orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang yang hidup dalam kontrol Roh Kudus ya. Ya, kemudian di ayat 56, Stefanus menggunakan sebutan yang sering dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri ya, anak manusia. Ini dikutip dari Daniel 7, ini ada ya Daniel 7, 13-14. Tuhan Yesus sering menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia, dan diyakini dia sedang mengatakan bahwa sayalah penggenapan Daniel 7, gitu ya. Sayalah yang dimaksud oleh Daniel saat menulis Daniel 7 ayat 13-14. Nah, bagi orang-orang Yahudi, bagi para pimpinan agama, ini merupakan sebuah penghujatannya, blasphemy ya. Masuk ke ayat 57, mereka sudah bukan lagi ketak gigi ya, sudah tahap ini berteriak-teriak ya, yelling. Nutup kuping, berteriak-teriak at the top of their voices, berarti sekeras mungkin mereka berteriak. Kalau benar-benar ini udah tahap menolak Roh Kudus ya. Kalau kita pernah bahas Yohanes ya, pas kita sedang mendalami Yohanes, kita pernah juga bahas bahwa orang Yahudi tidak diizinkan menghukum mati seseorang. Ya, sejak Roma menjajah bangsa ini, bangsa Yahudi, mereka tidak diizinkan, no law. Roman law, hukum Romawi tidak mengizinkan orang-orang Yahudi mengadakan death penalty. Tetapi tafsiran di sini adalah saat itu Pilatus sedang dalam kondisi ini ya, tidak disenangi oleh Romawi. Nah, ini jadi ada celah di situ. Kemudian juga ada panglima namanya Vitellius. Nanti bisa teman-teman baca juga, Vitellius ini salah satu kaisar juga, tapi cuma sebentar ya. 8 bulan apa ya, saya baca tadi.
Saat itu Vitalis sedang mencari muka misalnya ya, trying to win Jewish favor ya. Nah, ini juga celah, sehingga saat itu ditambah lagi marahnya mereka, amarah yang memuncak dari mereka, mereka mengadakan hukuman mati saat itu. Ya, ini hal yang cukup unik ya di sini ya. Saat itu ada hukuman mati yang sebenarnya nggak boleh. Kita ingat Yesus saja tidak dihukum mati oleh Yahudi kan? Yesus dihukum mati oleh Romawi. Tentara Romawi yang menghukum mati. Gitu ya. Oke. Kemudian, lihat juga bahwa mereka membuka jubah ya. Terus menaruh di bawah kaki, di dekat kaki Saulus. Nah, kalau ini tafsirannya, mereka tuh membuka pakaian bagian luar supaya lebih bebas dalam melempar batu yang lebih besar. Ini tafsirannya ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa Stefanus tidak meminta kelepasan atau pertolongan supaya tetap hidup, tetapi dia minta supaya Tuhan Yesus menerima welcome my spirit ya, menerima nyawaku. Melihat ini, nggak di sini dibilang fell asleep ya. Fell asleep itu tidur benar ya kan? Tapi tentu menunjuk pada kematian Stefanus. Dia menjadi the first martyr of early church ya. Martir pertama. Ayat 1. Sudah sampai ayat 1 tadi ya. Iya, Paulus di sini tidak mengikuti pandangan dari gurunya, Gamaliel. Gamaliel itu lebih, kita bahas kemarin kan, Gamaliel itu lebih liberal ya. Nah ini ternyata Paulus kolot nih, lebih keras nih, lebih kaku dia. Tidak heran Paulus menganggap ide-ide yang disampaikan oleh Stefanus itu berbahaya, sebab itu harus dibinasakan, harus dihilangkan dari antara orang-orang Yahudi. Sebab itulah dimulai penangkapan demi penangkapan, penyiksaan demi penyiksaan yang dibilang bersifat intens. Ini membuat orang-orang Kristen scattered ya, berpencar throughout Yudea dan Samaria. Ya, oke. Ini dari catatan saya. Silakan Pak Wewe. Oke, kasih Bung. Ya, silakan teman-teman. Banyak. Ya, ada yang mau bertanya? Ayo, sambil ngobrol aja. Kasih kesempatan Bung Semi minum kopi, nyemil-nyemil. Ayo, sambil ngobrol-ngobrol. Seta, sepertinya kayaknya habis kenyang tuh, mau ngomong kayaknya. Makan sayur asam deh. Dewan. Kak Moy. Mau tanyain Kak Moy. Mana suaranya? Masih mute sama dia. Si di mute mau.
El? Ada mau tanya El? Geleng-geleng. Kak Suci. Ya Seta, mungkin ada kayak mau nanya Seta tuh. Ayo bagi-bagi dong tanyanya di sini, biar semuanya sama-sama. Bentar ya, saya mau nanya. Yang tadi. Iya. Nah, tanya. Saya mau minta pendapat, apakah ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada, contohnya kepada Yakub, kepada Musa, kepada apa namanya, Bileam dan lain-lain sebagainya, apakah termasuk itu inisiatif dari Tuhan? Terima kasih. Ayo, yang lain pendapatnya gimana? Tolong ya, dibantu ya. Nah, jadi apa? Apakah itu inisiatif Tuhan? Kak Suci. Ayo, silakan. Kak Murni. Kalau menurut pendapat saya sih, iya ya, inisiatif Tuhan lah, karena dia yang berdaulat atas setiap hidup manusia. Mau manusia itu benar, mau manusia itu tidak benar sekalipun, kalau dia sudah punya rencana, ya dia akan datangi sendiri. Ya, saya sih seperti itu ya. Itu ya, Kak Septa. Silakan ditambahi. Kak Septa udah tahu jawabannya sebetulnya, cuman mau. Betul. Kan Ayo jawab Septa. Kita sekolah aja belum. Kelas Kak Septa udah kelas 2, ya kan? Jawab Septa. Iya? Jawab. Bener nggak? Jawab. Iya, Septa Tanya yang jawab. Tuhan berdaulat. Berdaulat. Ya, Pak Weh ya. Di ayat Tuhan berdaulat penuh atas hidup manusia. Dia ya terserah dia. Dari buat kita ya terserah dia mau nemuin siapa. Kalau menurut ini saya sih seperti itu Pak Wewe ya. Sama-sama belajar ini. Kalau salah mohon maaf. Kalau boleh atas inisiatif kita ya hebat sekali manusia ya. Tuhan saya mau engkau datang gitu. Kalau dia nggak mau gimana? Jadi tetap ya semua atas kedaulatan Tuhan. Ya, dia boleh mau pilih siapa aja tanpa melihat sosial, tanpa melihat pekerjaan, tanpa melihat kita manusia yang berdosa sekalipun gitu ya, ataupun kita layak itu. Tapi kalau dia nggak mau temuin ya nggak datang juga. Itu kali ya, Septa ya. Makasih ya Septa atas pertanyaannya. Saya juga belum tahu persis. Elis nih udah senyum-senyum. Kayaknya Elis mau jawab nih. Ayo El yang sudah banyak baca tafsiran El. Ayo El. Idem sama deh kayak Kak Suci. Iya kan ya, kita kan nggak bisa menentukan Tuhan datang ke siapa ya nggak El? Ya tapi saya percaya sekali gitu ya. Dengan kerendahan hati kita bisa dalam tanda kutip ya memohon belas kasihan Tuhan untuk datang sama kita. Tapi datang apa enggak itu kembali lagi ke dia gitu. Seperti itu. Pak Wewe, makasih Wewe senyum-senyum aja jadi malu nih. Udah ya, makasih. Kelamaan nanti ngomongin. Gak apa-apa loh, kita kan ambil diskusi aja di sini. Makasih Kak Suci. Sama, Marin. Ayo yang lain ada nggak? Ya, silakan Septa. Iya sih. Kalau dipikir-pikir ya, kita minta Tuhan dalam doa, Tuhan
saya pengen melihat Tuhan, saya pengen Tuhan menampakkan diri kepada saya. Kalau Tuhan nggak mau, ya itu kan semua tergantung dari Tuhan ya. Benar. Iya, iya. Tapi kadang ya, kenapa Tuhan lebih menunjukkan diri kepada orang-orang yang di luar Tuhan gitu ya? Kenapa kita yang meminta Tuhan, terkadang kita Tuhan tidak menunjukkan diri kepada kita, malahan kita mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang di dalam Tuhan melalui penglihatan, melalui mimpi. Akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih, kalau kita pikir secara logika ya, Tuhan Yesus lebih sayang sama mereka ya dibanding kita. Itu. Enggak sih ya, kalau aku sih, menurut saya sebenarnya sih enggak ya. Bukan berarti Tuhan ketemu dia bisa sayang sama dia, belum tentu ya, belum tentu. Ya, kembali lagi ya, itu rahasia Tuhan ya, Septa ya. Sampai kita ketemu sama Tuhan, kita tanya lah. Istri Tuhan, lagi ya? Ya, kita tanya gitu ya, kenapa perilaku Tuhan berbeda? Misalnya kalau kita sudah ketemu dia secara langsung, kalau sekarang itu hanya dia yang tahu rahasianya. Ya, kita sebagai manusia, ya tunduk aja dengan aturannya, ikutin aja aturannya. Bu Semi kan sering bilang gitu ya, ikutin aja, nggak usah susah-susah gitu ya. Punya nggak diucapkan, cuma dilakukan. Diucapkan sih iya mudah gitu, tapi pelaksanaan mudah. Berat, ya. Makanya ya itu tadi kita tetap pegang ya, berpegang teguh sama Kristus, karena kita tahu melakukan firman itu berat ya, tidak semudah yang diucapkan dan didengar. Ya, jadi. Oke, terima kasih. Jadi kan lumayan seru kan? Ya kalau dari saya sih soal yang ditanyakan Septa tadi, ya tadi udah dibahas sih sama Bu Hemi, jadi sedikit ngulang aja lah. Jadi ya dengan apa? Dengan kita terus belajar firman Tuhan, kita terus menyelami firman itu sendiri, bahkan kita dipuaskan oleh firman itu. Saya percaya bukan hanya sebatas gitu Tuhan kasih penglihatan, penampakan, atau apa yang sering kita dengar tuh tanda, misalkan tanda ini, tanda itu. Bukan lagi sebatas itu. Kalau menurut saya sih lebih kepada firman Tuhan itu terus menerangi gitu hati pikiran kita ketika kita dipuaskan, ketika kita dikenyangkan. Jadi ya bagaimana sih rasanya kalau orang sudah dipuaskan, ya sudah puas gitu intinya. Sekalipun Tuhan nggak memberikan tanda atau memberikan penampakan atau apa gitu, tapi selama kita udah puas dengan firman itu, sudah kenyang dengan firman itu, ya cukuplah itu gitu. Jadi bagaimana rasanya kalau udah puas? Ya apakah kita masih menuntut sesuatu yang lebih wah lagi gitu? Enggak gitu. Namanya kita udah puas, ya puaslah kita, kenyanglah kita gitu. Makanya saya bersyukur banget gitu ada kegiatan seperti ini. Terus saya belajar dipuaskan, belajar untuk sekalipun ayat-ayat itu terkadang suatu hal yang sering kita dengar, bahkan tadi Bung Semi juga disinggung gitu. Sepertinya kita belajar ini kok dari Yohanes lah sampai sekarang gitu, ngebahas lagi tentang orang Farisi, ngebahas lagi tentang ahli-ahli Taurat, mahkamah agama. Banyak hal gitu, mereka kok sepertinya dejavu gitu, berulang-ulang, oh gitu lagi, kok gitu lagi gitu. Apakah mereka nggak membuka hati gitu terhadap firman? Tapi pelajarannya adalah, ya itulah sisi hidup, sisi kita manusia yang sering banget, sekalipun kita sudah belajar gitu, seringkali kita ya seperti yang kita pernah bahas di grup lah. Jadi bahkan Jessica pernah tambahkan di BS minggu lalu,
bahwa kita terkadang sudah banyak tahu, akhirnya jadi sok tahu. Nah, itu kan kita hindarilah sama-sama. Kita terus minta Tuhan supaya kita tetap rendah hati. Tuhan tolong kita semua. Ya balik lagi ke pertanyaan Septa tadi, ketika kita dipuaskan, saya percaya nggak lagi kita akan menuntut sesuatu dari Tuhan, karena kita sudah puas dengan firman itu. Oke, apakah kita masih mau lanjut? Atau kita cukupkan malam ini? Karena nggak ada Niar, jadi saya nggak bisa tanya yang jauh nih. Kita sama-sama di Depok semua, soalnya jamnya sama. Cukup aja, Weng. Oke. Oke. Jam lebih, soalnya ini nasi udah masih banyak, belum dikunyah. Oke, kita cukupkan ya. Silakan, Karini. Emang nasi sesampu belum habis, Rin? Belum, Kak. Masih mau ngunyah? Iya, masih mau ngunyah. Nanti saya minta yang tutup doanya Agnes ya, Nas. Halo. Oke, Karin. Terima kasih, Nas. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kembali kami seberapa yang ada, kembali belajar sama-sama ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Walaupun singkat ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami ingin merespon dengan benar setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan, sehingga pada saat firman Tuhan itu datang kepada kami merespon dengan benar ya Tuhan Yesus. Sehingga kami bukan hanya belajar dan mendengar, tapi sungguh ya Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Orang lain, keluarga kami pun diberkati ya Tuhan, lewat kehidupan kami ya Bapa. Memberkati Bung Semi ya Tuhan, lebih hari lebih heran, Kau pakai dengan luar biasa ya Tuhan, tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, agar kami terus bisa belajar ya Tuhan. Juga memberkati kami semua ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini ya Bapa, juga memberkati teman-teman kami ya Tuhan, supaya mereka juga memiliki kerinduan yang sama, sama-sama belajar lebih lagi ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan, seluruh doa sembahyang kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Agnes. Sama-sama Karin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Malam, Terima kasih. Bye. Bye. Dadah,